Selamat sore pemirsa, selamat memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia. Dan kali ini Ainews Sore tampil berbeda dengan menggunakan busana daerah. Saya Wilson Purba menggunakan busana dari Provinsi Bangka Belitung. Dan saya Syafaati Suryo mengenakan pakaian adat dari wilayah Lampung Pesisir. Pemirsa, informasi pertama dari Ainews Sore, langsung saja ini ada kabar duka. Datang saat perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, 6 orang tewas dan 3 lainnya terluka akibat kebakaran yang menghanguskan rumah indekos di Tambora, Jakarta Barat. Tak ada keceriaan perlombaan 17 Agustus di kawasan Duri Selatan, Tambora, Jakarta Barat. Warga dibuat panik dengan kebakaran sebuah ruko berlantai 4 yang dijadikan tempat indekos pada Rabu pagi. Belasan mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api. Petugas dibantu warga mengevakuasi penghuni indekos yang terjebak. 6 orang tewas dalam peristiwa ini, sementara 3 lainnya dirawat intensif di rumah sakit akibat luka bakar. Kejadian ini 6.30 ya, telah memakan korban sebanyak 9 orang sesuai data yang ada. 6 dinyatakan meninggal, 3 luka bakar. Yang lain-lainnya kita masih dalam penyelidikan, nanti kita perkembangan akan kita sampaikan. Ya. Hingga kini petugas masih melakukan pendinginan dan menyelidiki penyebab kebakaran. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, Ainews melaporkan. Dan kita langsung menuju ke kawasan Tambora, Jakarta. Sudah ada rekan kami Ayu Pratiwi di sana. Selamat sore Ayu, seperti apa saat ini kondisi pasca kebakaran di sana? Baik, selamat sore Wilson dan juga Sapa. Saat ini memang bisa disaksikan langsung saja di belakang saya ini merupakan sisa-sisa atau puing-puing dari tragedi kebakaran yang terjadi tadi pagi. Tepatnya pada pukul 6.30 pagi hari di Jalan Duri Selatan, Tambora, Jakarta Barat terjadi kebakaran yang membakar satu buah bangunan, yaitu bangunan kos-kosan yang terdiri dari 4 lantai. Dan tadi itu menurut saksi mata yang menyebutkan bahwa kejadian ini berawal dari adanya api di lantai 2 dan dugaan sementara hingga saat ini adalah dikarenakan adanya konsleting listrik dan api kemudian menjalar ke lantai 3 hingga ke lantai 4. Tadi diketahui bahwa ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Ada 5 orang tewas yang ditemukan di lantai 3 dan 1 orang tewas ditemukan di lantai 4. Dan bisa disaksikan ini merupakan yang saat ini ada di layar kaca Anda. Ini merupakan lantai 4 dan kami mengambil gambar dari salah satu bangunan yang berdampingan dengan bangunan kos-kosan yang terbakar, dan ini merupakan bagian lantai 4 dan bisa disaksikan masih ada puing-puing sisa-sisa dari kebakaran dan masih ada asap yang membumbung walaupun tidak terlalu besar tapi masih ada sisanya. Dan tadi juga kami melihat masih ada sejumlah warga yang masih mencoba untuk melihat, dan ini juga ada warga yang masih meninjau lokasi untuk melihat apakah memang apinya masih ada ataupun ada barang yang dapat diamankan. Kemudian sementara itu juga laporan sementara untuk korban saat ini masih dalam penyelidikan karena masih dalam pendataan sehingga identitasnya masih belum diketahui. Dan saat ini para jenazah sudah ditempatkan di Rumah Sakit Keramat Jati. Dan untuk mengetahui bagaimana kronologi dari peristiwa ini, langsung saja di sini sudah ada 2 narasumber saya. Yang pertama ada Mas Andi. Mas Andi ini selaku saksi mata yang ada di sini. Baik, selamat siang Mas Andi. Iya, siang Mbak. Mas Andi, bisa diceritakan Mas Andi ini bagaimana kronologi terjadinya kebakaran ini? Awalnya kan masih pagi ya, masih pada banyak orang yang tidur, terus tiba-tiba dengar berisik gitu, kan penasaran, keluar. Nah udah di luar, saya lihat ada api di lantai 2. Saya langsung masuk lagi kerjaan, karena bangunin orang. Buru-buru bangunin yang di kerjaan, suruh pada keluar. Nah udah semua orang keluar, saya buru-buru kemas barang. Biar takutnya ya namanya kerja ya. Saya buru-buru kemas barang, terus udah semua aman. Saya cuma lihat dari depan. Dan kalau masalah dari mana asapnya, cuma yang saya lihat awalnya tuh dari lantai 2. Lihat api udah lumayan gede. Dan sampai menjalar lantai 3, lantai 4, sampai ke sini, ke sebelah. Iya, baik, dan ini merupakan bangunan yang ditempati oleh Mas Andi ya Mas, dan ini juga terbakar nih sepertinya di lantai 4 Mas. Lantai 4, ya. Ini bangunan yang ditempati sama saya, tempat kerja, dan beginilah adanya.
semua kebakar lantai 4. Alhamdulillah cuma lantai 4. Baik, terima kasih Mas Andi. Saya akan berlanjut ke ini merupakan Bapak dari korban dari kebakaran ini. Baik, Bapak namanya siapa, Pak? Pak Sumarno. Pak Sumarno, ini kan Bapak ternyata menghuni kos-kosan ini ya Pak ya. Di mana Bapak tepatnya Pak? Di lantai 4 pas di paling pojok. Paling pojok, berarti pada saat kejadian kebakaran Bapak melihat api Pak? Kalau ngelihat apinya sih belum, cuman karena saya waktu itu kan tadi mau berangkat kerja udah siap-siap lah 6:30. Bau apa kayak asap, nggak bau orang kayak kebakaran, pikir saya rokok, nggak taunya saya lihat enggak. Terus saya keluar dari kamar ngelihat udah asap penuh. Begitu lampu mati saya keluar pokoknya. Baik Bapak, ini kan Bapak di lantai 4 dan tadi terlihat dari gambar-gambar bahwa lantai 4 ini merupakan yang terbakar dan apinya sangat besar. Bagaimana Bapak bisa menyelamatkan diri, dan ini saya melihat Bapak sekarang juga bajunya masih penuh dengan bara-bara api. Ya saya kebetulan tadi ada teman kamar sebelah yang ngajak menyelamatkan diri lah, terus lewat jebol atap saya Mbak. Atap terus lompat, turun saya di Alfamart, lewat Alfamart sampai. Iya, baik Bapak, terima kasih atas waktunya Bapak. Ya Wilson, Syafa dan juga pemirsa, itu merupakan wawancara singkat bersama korban dan juga saksi mata atas kejadian kebakaran ini, dan kita berharap semoga keluarga yang ditinggalkan dengan adanya korban ini diberikan ketabahan, dan juga para korban yang selamat, yang kehilangan materialnya mungkin segera akan ada penyelesaian. Kembali ke studio. Iya, terima kasih Ayu Pratiwi langsung dari kawasan Tambora, Jakarta Barat.